Hai semua, siapa di sini yang pengen jualan tapi bingung mau pakai resep yang mana? Coba deh gunakan resep yang satu ini. Pasti laris manis dan buatnya juga sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja lalu dikukus. Tampilan kuenya cantik banget, warnanya juga menarik, dan tekstur kuenya sangat lembut, kenyal dan tidak keras. Rasanya enak banget, manis, gurih, dan legit. Cocok nih dijadikan ide jualan ataupun cemilan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung beras sebanyak 300 gram atau sekitar 30 sendok makan. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan. Gula pasir sebanyak 300 gram atau sekitar 16 sendok makan. Garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Kalau bahan-bahan kering ini udah kita masukkan semua ke wadah, selanjutnya akan saya aduk dengan whisker. Ini kita aduk rata sampai tercampur semua ya teman-teman. Jika bahan keringnya udah tercampur rata, kemudian masukkan santan sebanyak 1400 ml. Masukkan santannya secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata. Dan santan yang saya gunakan ini santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua, saya peras airnya. Serta gunakan santan kental ya teman-teman, supaya rasa kuenya enak dan gurih banget. Supaya kue lapisnya tidak mudah basi dan awet beberapa hari di suhu ruang, santannya panaskan terlebih dahulu ya, dan gunakan dalam keadaan dingin suhu ruang. Tapi boleh juga diganti dengan santan instan yang ditambah dengan air ya teman-teman, dan sesuaikan saja dengan selera. Kalau bahannya udah tercampur rata dan udah larut semua, selanjutnya dari adonan yang banyak ini saya bagi menjadi 3 bagian, sama rata dan sama banyaknya. Dan untuk wadah yang pertama, saya berikan pewarna makanan berwarna hijau muda, serta menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat. Tujuannya supaya warna hijau yang dihasilkan jadi lebih cantik dan menarik, serta aroma kuenya semakin manis ya teman-teman. Ini diaduk rata aja dengan sendok sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Dan untuk wadah yang kedua, saya berikan pewarna makanan berwarna kuning dan ini opsional sesuai selera aja. Kemudian saya aduk rata sampai semuanya tercampur ya teman-teman, serta pastikan pewarna makanannya larut. Dan untuk wadah yang ketiga, saya biarkan aja original tanpa diberi perasa apapun dan pewarna apapun. Dan kita sisihkan adonan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Siapkan loyangnya, saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm. Jangan lupa olesi minyak sayur tipis-tipis ya, supaya kuenya tidak lengket. Dan pertama, saya masukkan adonan kuning terlebih dahulu. Jangan lupa disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Nah, kalau udah langsung dikukus ya, pastikan menggunakan kukusan yang airnya sudah panas serta mendidih. Dan tutup kukusnya, jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Saya kukus menggunakan api kecil selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit adonan yang pertama sudah set, kemudian saya timpa dengan adonan yang berwarna putih. Dan untuk adonan ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata semua. Lalu saya kukus kembali menggunakan api kecil selama 15 menit sampai set. Setelah 15 menit adonan yang putih tadi udah set, kita buka tutup kukusannya dan pastikan sebelum memasukkan adonan diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya rata semua. Saya masukkan adonan yang berwarna hijau dan ini hati-hati ya teman-teman, jangan sekaligus dimasukkan, cukup sedikit-sedikit aja baru kita masukkan semua. Kukus dengan api kecil selama 25 menit sampai matang. Setelah saya kukus kuenya kurang lebih selama 1 jam, kuenya udah matang dan langsung keluarkan aja kuenya dari kukusan. Ini kita biarkan dulu ya dingin di suhu ruang, karena kalau masih panas kuenya masih terasa lembek. Jadi biarkan dulu dingin di suhu ruang supaya kuenya mengeras dan padat, serta mudah dikeluarkan dan tidak lengket pada cetakan. Setelah saya diamkan kuenya beberapa jam di suhu ruang, kuenya sudah memadat dan agak sedikit keras, serta udah dikeluarkan juga dari cetakan. Kuenya cantik ya teman-teman, mulus dan tidak lengket.
Selanjutnya siapkan pisau potong kuenya, jangan lupa alas di plastik wrap ya, supaya kuenya tidak lengket. Boleh juga diolesi minyak sayur ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Potong-potong kuenya, dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Untuk potong-potong kuenya bebas aja ya, sesuai selera. Dan ketika saya potong kuenya, teman-teman bisa lihat kalau kue ini sangat lembut ya teman-teman. Lapisan kuenya juga rapi dan permukaan atasnya juga tidak bergelombang ya teman-teman, karena kita menggunakan api kecil saat mengukusnya. Warnanya juga cantik banget dan menarik, perpaduan yang sangat manis ya teman-teman. Dan kalau untuk dijadikan ide jualan cocok banget nih, dari satu loyang bisa dapat 30 slice kue ya. Kuenya terlihat sangat lembut ya, kenyal, dan tidak keras sama sekali. Aroma kuenya juga enak banget, perpaduan antara tepung beras dan santan bikin aromanya enak dan khas banget. Dan bisa dilihat perlapisan kuenya juga rapi ya teman-teman. Untuk rasa kuenya ini enak banget, manis, gurih, legit, dan tidak keras. Teksturnya juga sangat lembut ya teman-teman. Dan resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk ide jualan ataupun ide cemilan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.